Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas terkait uji chi-square dengan menggunakan SPSS. Uji chi-square ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel yang bersifat kategorik. Jika teman-teman suka dengan video pembelajaran statistik ini, silakan klik like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya. Dan bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, mohon dukungan agar channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat untuk semuanya. Terima kasih. Uji chi-square atau dikenal dengan nama chi-kuadrat merupakan salah satu metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan antara dua atau lebih kelompok dengan prinsipnya membandingkan frekuensi antara kelompok tersebut. Pada umumnya, uji chi-square ini menggunakan data dengan variabel kategorik. Nah, ini adalah formula dalam chi-square, di mana ada frekuensi yang diamati dan frekuensi yang diharapkan. Case studi yang akan kita lakukan adalah di mana peneliti ingin mengetahui hubungan antara kemampuan dan tingkat pendidikan seseorang dalam menyusun laporan keuangan. Nah, ini adalah hipotesis yang ditetapkan di mana H0 itu adalah tidak ada hubungan antara capability dan education level dalam menyusun laporan keuangan. Kemudian untuk HA-nya terdapat hubungan antara capability dan education level. Oke, ini adalah dasar pengambilan keputusan di mana kita bisa melihat di level signifikannya. Untuk nilai probability kurang daripada 0,05, maka HA-nya diterima. Kemudian jika nilai signifikannya itu lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya itu yang diterima. Di samping itu, kita juga bisa membandingkan antara chi-square hitung dan chi-square tabel, di mana chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel, maka HA-nya yang diterima. Jika chi-square hitung kurang daripada chi-square tabel, maka H0-nya yang diterima. Oke, kita langsung saja ke datasheet-nya. Kita akan buka Excel. Nah, ini adalah variabel gender, capability, dan education. Untuk gender, kita memberikan kode male itu adalah 1, female adalah 2. Sementara untuk capability, kita membaginya atau mengkategorisasikannya menjadi 2, yaitu skill dan no skill. Untuk skill itu 1 dan no skill itu 2. Untuk tingkat pendidikan, SLTA itu 1, S1 itu 2, dan S2 itu adalah 3. Yang kita gunakan adalah variabel capability dan education. Karena ini string, uji chi-square tidak menggunakan string ya, tipe data string seperti itu. Oke, kita copy saja semua data, kita input ke dalam SPSS. Copy, kemudian kita buka terlebih dahulu SPSS-nya. Masih progress open ya. Mohon bersabar teman-teman karena masih progress dalam membuka aplikasinya.
Oke, sudah open. Ini adalah SPSS versi 28. Ini tampilannya ya, teman-teman. Kita close saja. Nah, di sini ada dua sheet, data view dan variable view. Kita tadi mengcopy di Excel ya. Kita ke baris 1, klik kanan, kita ulangi sekali lagi, mengcopy di Excel-nya. Kita copy semua datanya, salin, masukkan di SPSS-nya, klik kanan. Nah, ini ada dua pilihan. Jangan paste only ya, tapi paste with variable name. Nah, ini adalah input datanya. Nah, ini female ya, bukan female, karena di sini di variable view itu ada 4 karakter seperti itu. Kita bisa meningkatkan nilainya seperti itu. Oke. Nah, di sini ada missing ya. Ada value. Kita akan input data di value. Di value label ada dua pilihan, value dan label. Satu itu untuk skill, dua itu untuk no skill. Add, kemudian di sini satu untuk SLTA. Sorry, kita masuk ke baris ketiga ya. Ini langsung saja kita oke. Oke. Di baris ketiga, di education ini, di variable education, kita klik di value-nya. 1, ini SLTA. Add, 2 untuk S1, add, 3 untuk S2, add. Klik OK. Kemudian kembali ke data view. Karena kita ingin melakukan uji C-square, maka kita klik menu analyze, kemudian di descriptive statistik, di sini ada cross tab ya. Klik. Nah, untuk capability kita masukkan di row, untuk education kita masukkan di kolom. Kemudian di pilihan statistik kita pilih C-square dan contingency coefficient. Kemudian kita klik continue. Untuk sel kita pilih count-nya secara default dia observed. Nah, kita centang expected untuk melihat frekuensi harapan. Kemudian kita klik continue. Jika ingin menampilkan bar chart, kita centang display cluster bar chart seperti itu. Kemudian kita klik OK karena kita ingin menampilkan tabelnya. Nah, ini adalah hasil atau output dari uji C-square, di mana pada bagian case processing summary kita bisa melihat data yang valid, jumlah observasi yang diamati itu adalah 40 dan tidak terjadi missing data. Nah, untuk di hasil cross tabulation ini ada 3 ya. Ini untuk kolom SLTA, S1, S2. Kemudian capability, skill dan no skill ini adalah row seperti itu. Jadi ada 3 kolom, 2 row seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk
SLTA berjumlah 7, S1 12, dan S2 ada 2. Jadi ditotalkan untuk skillnya itu berjumlah 21. Kemudian frekuensi yang diharapkan itu tidak ada yang kurang daripada 5 ya. Seperti itu. Kalau kurang daripada 5, maka perlu dilakukan uji lainnya seperti uji Fisher eksak seperti itu. Kemudian di sini ada no skill. Untuk SLTA ada 4, S1 ada 6, S2 itu ada 9, sehingga totalnya berjumlah 19. Kemudian untuk frekuensi yang diharapkan juga tidak ada yang di bawah 5. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat nilai C-square-nya, di mana ini untuk probability atau nilai signifikannya. Kemudian ini untuk melihat nilai C-square hitungnya. Nah, di sini ada ADF, ada degree of freedom. Oke. Ketika nilai probability kurang daripada 0,05, maka kita bisa lihat lagi di PowerPoint-nya, kurang daripada 0,05, maka HA-nya tuh diterima, yang berarti terdapat hubungan antara capability dan tingkat pendidikan dalam menyusun laporan keuangan. Nah, kemudian dalam C-square hitung ini, kita juga bisa melihat nilai C-square hitungnya, di mana di sini sebesar 7,191. Tinggal kita cari berapa C-square tabelnya. Namun sebelum itu, kita lihat dulu di degree freedom-nya. Untuk baris, ini baris ya, itu bernilai 2. Untuk kolom itu bernilai 3. Oke, kita akan hitung di sini ya. Untuk TF, jumlah baris itu kurang 1. Kita akan mengalikan dengan jumlah kolom. Jumlah kolom kurang 1, seperti itu. Nah, di sini kita lihat jumlah barisnya ada 2, berarti 2 dikurang 1. Kemudian langsung saja ya, 2 dikurang 1, hasilnya adalah 1. Ini kita numerikan. Oke. Kemudian jumlah kolomnya itu ada 3, berarti 3 dikurang 1. Hasilnya adalah 2. 3 dikurang 1. Hasilnya adalah 2. Nah, 1 dikali 2 maka menghasilkan 2. Oke. Nah, begitulah cara menghitung nilai DF-nya pada C-square test, seperti itu. Nah, kemudian kita akan melihat C-square tabelnya. Nah, di sini sudah ada C-square tabel ya. Kita cari yang 0,05, di mana di sini 5,991. Sementara C-square hitungnya itu adalah 7,191. Oke, kita lihat mana yang lebih besar atau mana yang kurang dari. Ini saya tuliskan C-square hitung. Kemudian di sini C-square
tabel. Nah, chi-square hitungnya itu bernilai 7,191. Sementara chi-square tabelnya itu bernilai, namun terlebih dahulu kita lihat tabel chi-square-nya. Di mana 5,991 di dua ini, ya, di baris kedua ini. Kita lihat lagi di PowerPoint-nya, ketika nilai chi-square hitungnya itu lebih besar daripada chi-square tabel, maka HA-nya itu diterima. Namun, jika chi-square-nya itu kurang daripada chi-square tabel, maka H0-nya itu yang diterima. Nah, di sini kita bisa tuliskan, kita rekap di Excel, 5,991. Dapat dilihat bahwasannya nilai chi-square hitung itu lebih besar daripada chi-square tabel. Berarti HA-nya itu diterima. Yang mana dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara capability dan level education. Seperti itu. Kemudian, pada symmetric measure kita bisa melihat kontingensi koefisien, di mana di sini kita bisa lihat keeratan hubungan seperti itu. Ketika mendekatin 1, maka hubungan tersebut itu sangat kuat. Namun ketika mendekati 0, berarti sangat lemah seperti itu. Oke, ini adalah cara uji chi-square dengan menggunakan SPSS. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.